Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Materi geografi kelas 10 KD kedua, pengetahuan dasar peta, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis. Pada KD kedua ini terdiri dari 6 sub KD. 1. Pengetahuan dasar peta. 2. Proyeksi, simbol, dan skala peta. 3. Pengetahuan dasar penginderaan jauh atau PJ. 4. Interpretasi citra penginderaan jauh. 5. SIG atau sistem informasi geografis. Dan 6. Pengolahan data di dalam SIG. Kita mulai dari sub KD yang pertama, yaitu pengetahuan dasar pemetaan. Kita awali dari pengertian ya. Pengertian peta. Peta adalah gambaran konvensional permukaan bumi yang digambarkan pada bidang datar dengan skala tertentu dilengkapi dengan unsur peta lainnya. Kalian bisa ingat bahwa bumi kita hasilnya adalah bulat, kemudian kita gambarkan pada bidang datar. Dilengkapi dengan skala tertentu dan komponen yang lain, maka jadilah peta. Ini pengertian peta. Pengertian peta menurut para ahli, yang pertama menurut International Cartographic Association, bahwa peta adalah gambaran representasi unsur penampakan abstrak dari permukaan bumi atau terkait dengan permukaan bumi atau benda-benda ruang angkasa. Kemudian yang kedua menurut Erwin Reis atau ahli peta, bahwa peta adalah gambaran konvensional dari kenampakan muka bumi yang diperkecil seperti kenampakannya, dibuat pada bidang datar, dilengkapi dengan tulisan sebagai penjelas. Dan menurut Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional Bakosurtanal, peta adalah wahana penyimpan dan penyaji data kondisi lingkungan sebagai informasi bagi pengambil kebijakan perancang pembangunan. Selanjutnya, fungsi dan tujuan pembuatan peta. Yang pertama adalah menunjukkan posisi atau lokasi relatif di muka bumi. Ini contoh, ini kota Semarang, ini Jogja, ini Surabaya, ini Jakarta. Dari sini kita bisa tahu, Surabaya terletak di sebelah timur Semarang. Semarang terletak di sebelah utara Jogja, dan sebagainya. Kemudian yang kedua menunjukkan ukuran, baik luas maupun jarak. Ya toh, luas suatu tempat sepintas kita bisa melihat dari peta itu luas mana antara dua tempat. Yang ketiga menggambarkan bentuk muka bumi. Ini kita bisa melihat bentuk Pulau Jawa seperti ini ya. Yang keempat menyajikan data potensi suatu daerah. Yang kelima menyimpan informasi, banyak berbagai informasi. Yang keenam membantu pekerjaan atau perancangan pembangunan fisik khususnya, dan yang ketujuh adalah analisis data spasial. Selanjutnya jenis-jenis atau macam-macam peta kita bisa mengelompokkan menjadi 4 macam menurut isinya, menurut skalanya, menurut sifatnya, dan menurut bentuknya. Kita mulai dari menurut isinya ya. Menurut isinya, peta itu ada 2. Yang pertama adalah peta umum atau general map, peta yang menggambarkan semua hal yang ada pada daerah yang dipetakan, serta menggambarkan relief permukaan bumi. Contoh peta topografi, ini yang disertai dengan relief permukaan bumi ya, peta yang menggambarkan relief permukaan bumi. Peta korografi, peta dunia, ini peta yang skalanya sedang sampai peta skala kecil, karena menggambarkan daerah yang luas. Ini adalah contoh-contoh peta umum ya. Pada peta ini kita bisa melihat semua hal, apa saja, jalan, ketinggian tempat, kemudian objek-objek tertentu gitu ya. Kemudian ini peta Provinsi Bali dan peta Sumatera. Peta yang ada di atlas, di dinding, itu adalah contoh dari peta umum. Kemudian yang kedua adalah peta khusus. Adalah peta yang hanya menggambarkan satu atau mungkin beberapa kenampakan saja. Ya, contohnya adalah peta wisata Provinsi Bali. Nih, saya zoom lagi biar jelas. Ini contoh peta khusus atau peta tematik. Temanya ya wisata, maka objek titik tekan yang digambarkan adalah tempat wisata. Yang kedua, contohnya peta administratif Jawa Tengah. Sesuai namanya, peta administratif Jawa Tengah. Yang ditekankan di sini adalah
wilayah Jawa Tengah itu mana saja, dari duanya, kabupaten atau kotanya mana saja. Contoh yang ketiga, peta tata guna lahan di Provinsi Sumatera Selatan. Dan peta jalur pelayaran di perairan Indonesia, peta jalur penerbangan, dan sebagainya itu adalah contoh-contoh peta khusus. Kemudian, menurut skalanya, peta itu ada 5. 1 peta kadaster, 2 peta skala besar, 3 peta skala sedang, 4 nanti peta skala kecil, dan yang kelima peta skala sangat kecil atau peta geografi. Peta skala sangat besar atau kadaster itu 1:100 hingga 1:5000. Contohnya ini peta sertifikat tanah. Barangkali kalau kalian di rumah bisa menanyakan sertifikat untuk melihat. Karena di bagian akhir halaman sertifikat tanah itu ada peta lokasinya. Nah, itu sertifikatnya skalanya kurang lebih antara 100 sampai 5000 ya. Ini di sini contohnya 1:1000 ya. Contoh yang lain ya peta RT gitu ya, peta perumahan, bahkan denah rumah itu adalah peta kadaster. Yang kedua, peta skala besar, ini rentang skalanya 5.000 hingga 250.000. Ini contohnya ya peta kecamatan yang besar, kemudian peta suatu kota, kemudian peta kabupaten yang kecil. Ini peta kota Semarang. Ini kalau peta dinding skalanya 1:83.000. Kalau atlas barangkali 1:200.000 gitu ya. Yang ketiga, peta skala sedang. 250 sampai 250.000 sampai 500.000. Contohnya provinsi yang kecil, daerah istimewa Yogyakarta ini, pulau yang kecil ya, Pulau Madura begitu ya. Kemudian yang keempat adalah peta skala kecil 500.000 sampai 1 juta. Contohnya provinsi yang besar seperti ini Kalimantan Barat atau negara yang ukurannya sedang. Loh Pak, kalau negaranya ukurannya kecil, ya berarti termasuk skala sedang tadi. Seperti Singapura itu, kalau kita gambarkan dengan peta skala sedang, malah tidak kelihatan. Ya. Kemudian peta skala geografis atau peta dengan ukuran 1:1 juta atau lebih. Ini menggambarkan pulau yang besar, kemudian kawasan Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Selatan, bahkan benua, bahkan sampai dunia, peta dunia. Yang ketiga, peta berdasarkan sifatnya itu ada 2. Yang pertama, peta stasioner atau peta tetap. Adalah peta yang datanya relatif tetap. Nah, ini contohnya peta jalur pegunungan, peta geologi, peta morfologi dasar laut, peta topografi. Saya contohkan di gambar peta jalur pegunungan di sebelah sini. Ini ya, peta jalur pegunungan dunia. Ini sepanjang masa ya seperti ini. Lupa itu kan jalur pegunungan itu kan atau lempeng itu kan juga bergeser. Iya memang betul. Tetapi ingat pergeserannya itu hitungan senti. 10 cm per 1 tahun atau per 10 tahun. Nah ini kan kalau 1000 tahun pun tidak akan banyak bergerak. Sehingga ini akan tetap berada di sini. Ya, sehingga ini adalah contoh dari peta stasioner. Yang kedua, peta dinamis adalah peta yang datanya relatif sering berubah. Contoh peta persebaran penduduk, peta jaringan jalan tol, jalur penerbangan, kepadatan penduduk. Nah ini contohnya kepadatan penduduk. Data ini akan berubah. Berubahnya bagaimana? Nih, saat ini yang berwarna coklat ini adalah yang terpadat. Yaitu kepadatannya lebih dari 1.200. Nah ini kan 10 tahun ke depan dimungkinkan Lampung juga akan bertambah. Lombok, Nusa Tenggara Barat juga akan bertambah. Sulawesi Selatan juga begitu dan seterusnya. Sehingga akan terus mengalami perubahan. Yang keempat, peta berdasarkan bentuknya. Ya. Ada peta timbul, adalah peta yang dibuat secara 3 dimensi, warna dan permukaan mirip dengan bentuk permukaan bumi sebenarnya. Ini peta timbul. Ya, peta timbul menonjol ya, tempat daratnya tentu lebih menonjol, pegunungan paling tinggi dan lautnya tentu mengikuti datarnya ya, triplek, tembok atau dinding gitu ya. Yang kedua adalah peta digital. Adalah peta yang tersimpan dan ditayangkan melalui layar monitor, komputer, HP dan alat lain dengan aplikasi atau software tertentu. Contohnya adalah, nah ini contohnya itu Google Map yang ada di ponsel kalian itu. Itu contoh peta digital. Kemudian yang ketiga adalah peta datar, itu peta yang ada di sekitar kita sehari-hari. Peta yang dibuat pada bidang yang datar seperti kertas, triplek, tembok dan sebagainya. Ini adalah peta datar.
Selanjutnya kita akan membahas tentang komponen peta. Saya tidak akan menjelaskan satu persatu secara tulisan, tapi saya akan menjelaskan secara verbal ya. Maka dengarkan secara cermat. Kita akan praktek langsung. Komponen peta ada 10. Yang pertama adalah judul. Di manakah judul? Nah, ini judul ya. Judul adalah nama dari peta itu. Judul biasanya ditempatkan di bagian atas, di tempat yang kosong, bisa di tengah ataupun di pinggir. 2. Skala. Skala adalah perbandingan jarak, ini ya skala, pada peta dengan jarak yang sebenarnya. Bentuknya ada 3, skala garis, skala angka, skala grafis. Nanti skala akan dibahas pada sesi setelah ini ya. Yang ketiga, orientasi. Orientasi adalah arah mata angin. Bentuknya bisa bintang, panah, dan lain-lain. Yang keempat adalah legenda. Legenda adalah keterangan dari simbol-simbol. Ya, tempat keterangan simbol-simbol. Yang kelima adalah simbolnya. Nah, ini simbolnya yang ada di dalam peta, yang ada di dalam legenda. Kalau di peta ini seperti kota kecil ini kan ini warnanya putih-putih ini ya. Ibu kota provinsi ini warnanya kotak ya. Sini ada. Ini simbol. Yang keenam adalah garis tepi. Garis tepi adalah garis yang menjadi batas antara bagian dalam dan luar peta. Itu garis tepi. Garis tepi umumnya rangkap 2, tipis dan tebal. Di tengahnya ada bilangan menunjukkan garis bintang dan bujur. Yang ketujuh adalah inset peta. Inset peta adalah peta kecil sebagai penjelas dari peta utama. Sekali lagi, inset itu adalah peta kecil sebagai penjelas dari lokasi peta utama. Ini contohnya Pulau Jawa, ini Jawa Tengah, insetnya Pulau Jawa. Bisa juga insetnya nanti Indonesia. Nah, yang provinsi Jawa Tengah di blok ditebalkan. Ini inset peta. 8, garis astronomis. Garis yang melintang dan membujur. Di sini ada. Barangkali kurang jelas, ini saya perjelas. Melintang dan membujur. Ini adalah garis astronomis. Selanjutnya adalah lettering. Lettering itu adalah tata tulis di dalam peta. Ada aturannya. Tempat yang menunjukkan laut itu pasti tulisannya miring. Ya, dan warnanya biru, miring dan warnanya biru, huruf kapital. Ini Laut Jawa, gitu ya. Samudra Hindia, miring, warnanya biru. Tapi kalau di darat, hitam atau merah dan tegak, kapital. Semarang, ini ada Boyolali, Surakarta, ya, Magelang dan sebagainya. Itu adalah lettering. Kemudian toponim. Apakah toponim itu? Toponim adalah penulisan nama-nama tempat di peta harus sesuai dengan lokalnya, tempatnya itu. Contohnya kalau di Jawa Tengah yang berbeda itu sungai. Sungai di daerah Solo disebut atau namanya Bengawan, sehingga menyebutnya di Solo itu Bengawan, Bengawan Solo begitu. Tapi di daerah Jawa Tengah yang lain, Semarang dan sekitarnya, itu sungai disebut kali, ya, Kali Garang, Kali Dawi, Kali Kreo, ya, dan sebagainya. Itu toponim. 10 adalah sumber dan tahun pembuatan peta. Ini adalah satu-satunya unsur peta yang boleh ditempatkan di luar peta. Sumber itu berarti peta ini dibuat dari sumbernya apa, begitu ya. Dan tahun pembuatan peta itu adalah waktu pembuatan peta. Kemudian selanjutnya syarat-syarat peta untuk menjadi peta itu baik dan sempurna perlu 3 syarat. Yang pertama adalah konform. Artinya bentuk peta yang digambarkan itu harus sebangun atau sesuai dengan wilayah aslinya. Yang kedua, equidistant. Ketika jarak pada 2 titik pada peta dikalikan dengan skala yang telah diukur harus sesuai dengan jarak yang sebenarnya. Ekuivalen. Luas bidang yang digambarkan pada sebuah peta setelah dilakukan perhitungan dengan skala hasilnya adalah sama dengan yang sesungguhnya. Kata kunci untuk menghafal ini, ya, kalau di dalam tes, konform itu bentuk, ya, ini bentuk. Equidistant itu jarak, ekuivalen itu luas. Oke ya, saya ulangi lagi, konform itu bentuknya sama, equidistant itu jaraknya sama, dan ekuivalen itu luasnya sama. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.